para pemirsa TVRI Manado, umat Katolik yang mengikuti perayaan Paskah lewat live streaming, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, perayaan yang kita rayakan setiap tahun sebagai warisan rohani, warisan iman yang diberikan kepada kita dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Hari ini kita mendengarkan generasi pertama bersama dengan Yesus. Ia mengalami hidup bersama Dia, mengalami sengsara wafat Tuhan Yesus, dan hari ini kita dengarkan peristiwa kebangkitan Tuhan yang mereka juga alami. Dan menarik apa yang dikatakan di dalam saya bacaan yang pertama tadi dari Kisah Para Rasul. Petrus mengatakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem, sampai ia dibunuh, digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Saudara-saudari, bacaan-bacaan hari ini menampilkan tokoh-tokoh, figur-figur yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka dan sampai pada kebangkitannya. Kita mendengarkan di dalam bacaan Injil tokoh yang lain, seorang perempuan, Maria Magdalena, yang pergi ke makam dan memberitahukan kepada murid-murid bahwa Yesus tidak ada. Kita tidak tahu dia ada di mana. Tetapi bacaan Vigili Paskah, malam Paskah semalam, menurut Matius, Yesus berjumpa dengan mereka, perempuan-perempuan itu, dan memberikan pesan, pergi, berjumpa dengan murid-murid, beritahukan kepada mereka, aku mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat aku. Dalam bacaan Injil yang sama hari ini, selain Petrus, kita melihat juga mendengarkan Yohanes, yang di dalam Injil digambarkan sebagai murid yang dekat sekali dengan Yesus, yang memahami Yesus bukan pada batas pengetahuan, tetapi memahami Dia dengan hati. Dan kesaksian dari Yohanes, seperti Petrus, ia pergi melihat apa yang ada di situ. Tapi kemudian sesudah dia mundur sebentar, Petrus juga masuk melihat, dan dia masuk lagi, Yohanes masuk, dan dikatakan singkat, padat, jelas, ia melihat dan percaya. Saudara-saudari, murid yang dikasihi Yesus itu dekat dengan Yesus, Yohanes, masuk, melihat dan percaya, menunjukkan iman yang mendalam dari Yohanes, kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan karena cintanya kepada Tuhan. Ini menunjukkan suatu komitmen total menyeluruh pada Tuhan. Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus mulai dari hidupnya. Ia berjalan di muka bumi ini bersama-sama dengan mereka. Ia bergerak kemana-mana, mengajar, menyembuhkan, meraba, menyentuh, sentuhan-sentuhan yang menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan fisik, tetapi menyembuhkan hati, termasuk orang-orang yang berdosa. Menggambarkan bagaimana Yesus menderita sengsara, wafat,
dalam pekan suci ini, sejak hari Minggu Palma kita merayakan itu dan merenungkan itu secara mendalam. Dan kemudian hari ini bangkit, mereka memberikan kesaksian kepada kita sekalian. Kami adalah saksi-saksi itu. Saudara-saudari, apa yang kita lihat luar biasa. Kehadiran Tuhan sepanjang hidup, sengsara dan wafatnya sampai kebangkitannya menggerakkan orang-orang ini, sehingga dalam bacaan kedua kita bisa mendengarkan Paulus yang awalnya mengejar pengikut Yesus malah berjumpa dengan Tuhan dan kemudian mencari Tuhan yang bangkit. Dalam bacaan kedua tadi kita dengarkan singkat juga Paulus katakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada. Ini jawaban terhadap kehidupan kita. Bukan berarti di dunia ini tidak penting, kita tidak butuh macam-macam, tetap kita butuh. Tetapi apa yang terutama di dalam kehidupan ini, Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan Paulus dan murid-murid yang lain tadi, juga Maria Magdalena, kita diajak, diminta untuk tetap mencari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Jelas dari saksi-saksi ini, yaitu dengan iman kepercayaan, dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan menebus kita, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bersama dengan Allah Bapa di surga, karena cintanya kepada kita seperti pada awal sudah disampaikan di dalam kesaksian dari Tuhan, dari Yesus sendiri yang mengatakan dalam Injil Yohanes 3:16 yang merangkum seluruh sejarah kehidupannya, sejarah dia masuk ke dunia ini, masuk di dalam sejarah umat manusia, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan, untuk menebus dunia ini, menebus umat manusia. Dengan kata lain, kita diajak untuk mencari Dia, menemukan Dia, menyentuh Dia, mencintai Dia. Dengan cara bagaimana? Di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengar bacaan tadi malam dari Matius, mengutus wanita-wanita ini pergi beritahukan kepada para murid bahwa aku mendahului kamu di Galilea dan kamu akan melihat aku di sana. Itu artinya apa? Bahwa Yesus kembali di dalam kehidupan sehari-hari, dalam suasana yang baru, suasana kebangkitan. Inilah yang hendaknya kita juga temukan di dalam kehidupan sehari-hari, juga di dalam masa-masa sulit ini, di mana kita merayakan Paskah secara tidak biasa, luar biasa, dengan cara lewat live streaming, lewat TVRI Manado, untuk menyatakan bahwa iman kita tetap tumbuh, berkembang, tertanam, dan tumbuh dan berkembang, bahwa harapan kita tetap kuat, bahwa cinta kita kepada Tuhan tetap. Tapi itu nyata di mana? Di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana kita melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan daripada kita. Saudara-saudari, marilah kita mengenal iman kita, mengenal diri kita di mana lewat saksi-saksi hidup tadi. Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, Paulus, dan banyak saksi-saksi iman yang kita terima secara cuma-cuma sejak kita kecil, mungkin waktu dibaptis, atau kita sudah dewasa, kita dibaptis, kita terima secara cuma-cuma. Mari kita mengenal diri kita lewat orang-orang ini yang memberikan kesaksian tentang iman mereka, sampai juga mau mengorbankan diri demi keselamatan, demi kebahagiaan, demi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kita mohon agar Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh Yesus sendiri yang nanti akan dicurahkan kepada kita 50 hari kemudian pada pesta Pentakosta, menuntun kita untuk mengerti
dengan penuh iman, dengan penuh harapan dan cinta akan kebenaran ini, bahwa memang Tuhan hidup, bangkit di dalam perjalanan hidup kita saat ini. Semoga demikian.